keluarga Allah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat memasuki minggu kedua Advent yang kita memulai pada hari ini sampai sepekan berjalan. Dan pada saat ini kita akan masuk dalam perenungan minggu kedua Advent dengan tema pertobatan, berbenah, dan berbuah. Itu kita ambil dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat 10 dan juga dalam kitab Matius pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan bagi kita semua ayatnya yang pertama dan kedua dari kitab Yesaya pasal 11 dan juga Matius pasal 3 ayat 8 dan ayatnya yang ke-10 sebagai dasar perenungan kita sesuai dengan tema pertobatan, berbenah, dan berbuah itu. Yesaya pasal 11 ayat 1 dan ayatnya yang kedua menyatakan, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Dan ayat berikutnya dari kitab Matius pasal 3 pada ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-10 firman Tuhan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Itu ayat yang ke-8 dari kitab Matius pasal 3. Dan ayatnya yang ke-10 menyatakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Demikian dua bagian Alkitab dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 dan 2 dan juga Matius pasal 3 ayat 8 dan ayatnya yang ke-10 yang akan menjadi dasar perenungan kita minggu kedua Advent yang kita mulai pada hari ini. Saudara-saudara, kekasih dan keluarga Allah yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu kedua Advent mengajak kita semua untuk bertobat sesuai dengan bacaan kita pada hari ini. Hal ini diserukan dengan sangat jelas dan tegas, bahkan keras oleh Rasul Yohanes Pembaptis. Dan ini disampaikan di dalam awal penginjilannya, mulai dari padang gurun. Kepada siapa semuanya ini juga disampaikan dengan jelas dan tegas. Dan disampaikan juga kepada kita semua untuk memulai pertobatan itu dan kembali kepada jalan Tuhan. Dalam artian bahwa semua orang harus membenahi kehidupannya sebagai orang yang percaya yang menantikan kedatangan Tuhan. Sebab Tuhan datang untuk menjumpai dan melihat orang-orang yang benar yang akan diselamatkan. Orang harus disadarkan akan kesalahan dan dosa itu sesuai dengan pemberitaan dari Rasul Yohanes itu. Dan tentunya setiap orang yang mendengarkan itu harus memiliki sikap untuk berani bertobat. Dan itu adalah pembenahan yang harus dilakukan sehingga orang itu kemudian memikirkan untuk melakukan yang baik. Dan segala yang baik itu adalah hasilnya. Nah, saudara-saudara, keluarga Allah, kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu saja keberanian dari Rasul Yohanes Pembaptis ini tidak mudah diterima. Demi kebaikan, bahkan demi keselamatan. Ia mengatakan dengan terus terang, jujur, apa adanya. Yohanes Pembaptis sadar bahwa pewartaannya, pemberitaannya, atau perintisannya tentang kedatangan Kristus itu selalu mendatangkan resiko di dalam kehidupannya sebagai seorang yang merintis dan yang mengawali kedatangan Kristus itu. Resiko kehilangan segalanya. Bahkan nyawanya sendiri menjadi taruhan. Bahkan soal ia tahu dan dengan sangat sadar bahwa hanya dengan bertobat keselamatan itu menjadi berkat bagi setiap orang. Hanya dengan demikian keselamatan itu bisa diterima dan dialami atau diperoleh
dan orang menikmati keselamatan itu. Keselamatan itu adalah pribadi Yesus sendiri yang diberitakan oleh Rasul Yohanes Pembaptis ini, yang tentunya Yesus yang akan datang sebagai pemenuhan janji keselamatan yang dari Allah. Yesus datang sebagai pemenuhan janji keselamatan dari Allah, dan tentunya itu diawali dengan pertobatan orang-orang yang mendengarkan pemberitaan dari Yohanes Pembaptis itu. Apa yang dibuat oleh Yohanes ini rasanya mungkin kurang pas, kurang menarik dengan situasi kita zaman sekarang ini. Karena kita sering bersembunyi di balik kata-kata manis, penuh kompromi, tidak malu-malu, bahkan tidak tahu malu hidup di dalam dosa dan berbagai-bagai perbuatan kecemaran yang sering dilakukan dan diperbuat. Saudara-saudara, kekasih dan keluarga Allah di dalam Kristus Yesus, seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis itu adalah seruan bagi manusia, semua manusia, tanpa kecuali, untuk mempersiapkan diri bahwa akan datang Dia yang akan membersihkan kita dari segala dosa dan berbagai kecemaran yang saya katakan tadi menjadi kecenderungan kita dilakukan dan diperbuat pada saat ini. Namun demikian, Yohanes Pembaptis mempertegas bahwa pertobatan yang kita harus lakukan itu bukan hanya sekedar kata-kata, namun pertobatan itu harus menghasilkan buah yang nyata dan sungguh-sungguh nyata diperlihatkan dengan tindakan dan perbuatan-perbuatan baik dalam hidup ini. Pohon itu dikenal dari buahnya, buah yang baik. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Orang yang baik, orang yang benar hidupnya akan menghasilkan buah-buah kebenaran di dalam hidup ini. Dan yang dikehendaki oleh Tuhan adalah perbuatan-perbuatan kita yang menghasilkan buah-buah kebenaran itu. Bertobat itu berarti perubahan hati dan ganti haluan hidup. Sehingga orang yang telah bertobat tidak lagi berjalan di jalan yang penuh dengan dosa dan kecemaran itu. Namun akan berjalan di dalam jalan yang saya katakan adalah jalan kudus, atau dikatakan oleh Yesus jalan kebenaran yang telah disediakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara kekasih Tuhan dan keluarga Allah yang diberkati oleh Tuhan, dalam minggu Advent kedua ini, seruan menyambut kedatangan Tuhan. Pertobatan itu adalah syarat mutlak yang harus dimiliki, sebab alat penampi dikatakan sudah ada di tangan Allah sendiri. Dalam seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ini, ada hal yang menarik dapat diperhatikan, bahwa ternyata tidak hanya penduduk Yerusalem dan Yudea yang hadir pada waktu itu, namun juga ada begitu banyak orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan dengan tegas Yohanes menyebut mereka sebagai keturunan ular beludak. Itu berarti bahwa keselamatan dari Tuhan bukan masalah keturunan, tetapi harus ada pertobatan dan juga harus ada buah yang dihasilkan dari pertobatan itu sendiri. Saudara-saudara, kekasih Tuhan dan keluarga Allah, keselamatan dari Tuhan tidak akan sampai kepada orang-orang yang hanya hidup secara tradisi kekristenan saja, tanpa ada buah dari pertobatan itu sendiri. Maka kita tidak boleh terjebak dalam pusaran tradisi sebagai orang Kristen, tetapi kita harus ada di dalam jalan pertobatan,
dan hidup dalam kebenaran sebagai buah yang kita miliki dan kita punyai dalam hidup ini. Dengan tegas, Yohanes Pembaptis menyatakan kepada kita semua bahwa keselamatan itu hanya bagi orang-orang yang menghasilkan buah dari pertobatan itu. Miliki pertobatan di dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran, dan hidup berkenan kepada Tuhan. Nantikan Tuhan dalam hidup yang benar dan berkenan kepadanya. Selamat menjalani minggu kedua Advent di dalam kasih karunia dan berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.